Mana? Halo. Nanti kalian pegang. Pegang. Halo. Halo. Ngomong sama kalian. Yangga. Lahu. Ada apa? Ada yang kurang. Masakan nih lain ya. Horor banget. Dokter Kisal dance. Aduh, iklan Jika gini dia. Coba Putri. Enggak. Kalau ada es bergetar gak bisa lah. Terlalu banyak cahaya. Aduh. Backlight ya. Kita kan cari gini kan nggak nampak. Gimana kita putih kalian? Ya ilahi. Ulang. Scuba. Salah. Kicau. Salah. Apa lagi? Apa ya? Nggak ada suaranya. Bikin dalam hati. Kalian dengar aja lah. Ada suara ekon. Gitu loh. Suara napas. Tanya dia Putri sama dia. Mobilku dimut. Arsi stop. Arsi shock. Coba tuh jepit gimana? What the hell? Arsi shock. Tadi dari itu-ituin loh pada dipegang-pegang. Kompor. Dimasukin dia. Kompor ya pundung. Oke, ya. Nggak apa-apa lah, bekas demuts. Kompor. Kompor lah. Kalau gas gak enak. Panas banget. Kel, kacamata kita mirip Kel. Lo mana deh? Depan sih ada gedung. And a student car. Umi masuk pada udah masuk itu. Umi. Umi. Lari. Kenceng. Siapa pada? Oh, kok bisa pecah? Wow. Dari jatuh dia turun bawah nggak pecah. Goblok Umi. Ya. Kok bisa lagi? Jatuh tadi. Jatuh di mana? Wow, keren. Ganti HP. Kita lanjut belajar lagi nanti apa ya, lebihnya nanti aja presentasi. Bye bye. Masih apa lagi kalian diskusi weh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nafisa Kinanpala, Saya Umi, saya Marani.
tunggal banget. Lihatlah manusia tunggal. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengertian pernikahan. Basir, kami ya. Aduh. Pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin Mas, antara kamu loh, Basir. seorang wanita sebagai suami istri dengan Istri Pak, kau banyak. keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat yang melibatkan keduanya dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Kalau dibiarin di sini TPR-in. Kalau dibiarin di sini. Dari pernikahan artinya dari Abdurrahman bin Yazid berkata, aku sama Al-Qamah dan Aswad menemui Abdullah berkata kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mengenai apa-apa. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup menikah maka nikahkan, karena nikah itu dapat menundukkan dan memelihara paras atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjaga mulut atau melemahkan syahwat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tujuan pernikahan. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 5. Untuk memperoleh keturunan yang sanggup. Hikmah pernikahan. Hikmah utamanya mengikuti perdana melekatkan diri dari zina, memperoleh keturunan yang sah, memperkuat persaudaraan, mendatangkan keberkahan rezeki, serta menyempurnakan amal agama. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Nadila, please. Waduh. Apa tiba-tiba? Jangan. Jangan diskusi yang nomor 4 itu kan. Oke, telah selesai ya presentasi dari ini. Oh, tiba-tiba ada di luar. Materi pengertian pernikahan, dalil, tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan. Bagi kelompok yang lain yang ingin bertanya, wajib ya, bukan nggak boleh, wajib malah bertanya. Minimal 1 pertanyaan setiap kelompok. Pikir apa ya? Apa ini pengertian pernikahan sama tujuan pernikahan? Minimal 1. Sama dalil naklinya juga ada. Kalau Hamidun Apa namanya bertanya. bukan aja kan Jos. Oh, I get it. Kan kata orang kalau ya Hamidun tapi kita nikah lagi kalau ada. Iya. Ya cepat. Aduh. Ih, kok bad gitu? Sabar. Perkenalkan, nama saya Najwa Zara Mila dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa kan kita tuh sering tuh Excuse me, dengerin lah weh. kan kita sering tuh dengar kalau misalnya ada yang hamil di luar nikah tuh dinikahkan. Itu hukumnya tuh bagaimana? Lalu terus kalau misalnya anaknya udah lahir katanya harus menikah ulang. Lalu bagaimana nasab si anak ini? Karena sebelumnya kan waktu hamil dia sudah menikah gitu. Paham maksud pertanyaannya? Kan katanya
sebanaknya. Iya. Bagaimana nasab anaknya ketika luar nikah sama Coba yang pertanyaan diri semua. Kelompok yang belum ada pertanyaan diri semua. Andra berdiri nih. Emang pelagir-pelagirnya sama kita ya? Saya perkenalkan, saya ada Rizky. Dari kelompok 3 saya tanya. Kalau misalnya kita kan baru nikah, baru selesai nikah, itu apakah orang tua dari kedua pihak itu masih wajib nggak harus mengurus mereka berdua ini? Masih harus wajib nggak harusnya? Atau udah lepas kendali aja? Lepas kendali ya. Yang penting nanya. Nanya yang penting Gimana jika pasar Asik. kalian kelompok berapa? Misalnya jauh kali deh. Kasian kali mereka cuma bertiga. Apa yang dimaksud dengan tujuan pernikahan? Ibadah terpulang. Dia. Iya, dia kok jadi botik, Kes? Ada lagi pertanyaan boleh, kan minimal 1. Lebih dari 1 pertanyaan boleh. Kami dari dua kok. Kok 2? Oh iya, nasab sama hukumnya ya?
Tapi gak peduli mau nasib anaknya bagaimana. Kan hanya nasabnya. Jadi kayak gitu kan anak kandung. I don't know. Makanya itu setelah mereka menjelaskan kita tanya lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas ya kan nih. Iya, Wak, iya. Apalah Basir? Gembel. Pas kata pasir. Nasab anak di luar nikah, menurut KHI, nasab anak di luar nikah umumnya berada pada garis hubungan dengan ibunya dan keluarga ibu. Hubungan nasab dengan ayah biologis tidak otomatis dan tanpa mekanisme hukum tertentu. Untuk menegaskan atau mengubah nasab melalui ayah biologis, biasanya diperlukan prosedur hukum dan pengadilan agama, seperti penetapan nasab atau pengakuan ayah secara resmi. Mananya lagi nih? Silakan, Kan tadi itu yang pertama tentang hukumnya itu dijelaskan secara hukum negara. Lalu apakah ada landasan dalam hukum agamanya? Terus aku mau nanya juga nih. Banyak kali gue nanya. Namanya bingung. Ya aku juga sama bertanya. Kan hukum. Pertama aku yang buat kali ini coba kalian jelaskan bagaimana dari segi hukum agamanya. Yang kedua tadi kan untuk nasab udah kan Kes, udah jelas. Aku mau nanya lagi, gimana apa buat anaknya? Kalau misal ya ini buat anaknya. Iya untuk anaknya. Itu kalau misal orang tua mereka itu menikah siri, yang artinya kan sah secara agama. Apakah anaknya ini tuh beneran tetap jadi sah atau gimana gitu? Atau dia sama seperti itu? Kan materi kalian, kalau misalnya ada kalian yang bisa jelasin, kenapa harus akunya yang nyari? ya betul. Saya jawab lah. Love you guys. Uang lagi dah. Kemana gila? Detail-detailnya dia. Besok setelah dia tunjuk rambut. Aku cakap tahu. Hah? Apa? Dua. Oh. Iya, ini. Panas, panas, panas. Cepet keluar, Pen. Apa? Besok senam. Kita senang. Iya. Dari segi hukum agama, landasan nasab anak di luar nikah berasal dari Pelan-pelan coba biar yang lain denger, yang lain denger aja. Dari segi hukum agama, landasan nasab anak luar nikah berasal dari fikih Islam atau ilmu nasab yang kemudian diimplementasikan lewat kompilasi hukum Islam atau KHI dan jalur pengadilan agama di Indonesia. Kalau upaya penetapan atau pengakuan nasab melalui ayah biologis dilakukan lewat pengadilan agama sesuai ketentuan KHI. Nah, lanjut pertanyaan yang terakhir. Jika orang tuanya menikah siri, anak tersebut bisa sah secara agama jika pernikahan siri itu memenuhi rukun dan syarat pernikahan
blacklist. Yang lain. Baik. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah kedua pihak masih wajib mengurus anaknya? Ya, secara umum kedua pihak tetap memiliki kewajiban mengurus anak yang lahir di luar nikah. Pertanyaan kelompok ada kan tentang orang tuanya. Kalau misalnya anaknya udah nikah nih, apakah orang tua benar-benar langsung lepas tangan atau masih ikut mengurusi kehidupan si anak gitu? Masih mengatur pendidikan dan pendidikan. Duduk ya, Wah. Belah berkelompok anak nih bernikah nih. Gak sabar tuh dengan nikahnya ya, guys. Masak aja cash, kakimu cash. Masak. Kakimu. Block press. Bosan. Dok. Salah pertanyaan. Jadi jawabannya itu secara umum setelah anak menikah atau dua terhadap anak yang sudah dewasa tidak lagi mencakup nafkah fisik secara rutin. Namun peran orang tua tidak hilang sepenuhnya. Mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk mendidik serta menjaga keharmonisan keluarga. Dan anak yang sudah menikah tetap memiliki tanggung jawab menghormati orang tua dan jika diperlukan memelihara orang tua selama dengan lanjut usia berapa apa? Jadi maksudnya itu opsional. Iya, makasih ya. Ya. Udah, lanjut. Makasih ya. Iya, ya. Saya menjawab pertanyaan dari Andra kelompok 5. Bagaimana kalau istri tidak mau dipoligami? Jika istri tidak memberi persetujuan, secara hukum poligami tidak bisa diperlakukan secara sah di Indonesia. Persetujuan istri pertama dan izin pengadilan agama adalah syarat pertama. Dan keduanya pengadilan tidak akan mengeluarkan izin poligami. Wanita istri memiliki hak perlindungan dan nafkah dalam situasi poligami. Dan praktik poligami tanpa persetujuan dapat menimbulkan masalah hukum serta risiko bagi para istri dan anak.
Aturan biasanya suami yang poligami istrinya. Ini nggak istri yang poligami suami. Kan tadi bilang kalau perselingkuhan istri. Kau tinggal di kampung. Nyampong konflik nggak kau denger ya pas cakap dia tadi. Nggak ada diem ya. Kalau perempuan yang banyak pasangan itu namanya apa? Bukan poligami tapi. Oh, friendly itu rumah. Perempuan yang banyak Cowoknya. laki-laki atau suami. Dan itu ada beberapa ya kasus. Tapi kalau secara umum Islam boleh. Tapi ada beberapa orang yang melakukan seperti itu. Banyak pasangannya namanya apa? Kalau yang laki-laki banyak istri poligami. Kalau perempuan banyak laki-laki atau banyak pasangan namanya Poligasu? iya, poligami. Yes. Apa boleh mas? Tapi Islam enggak boleh. Berarti nih yang kayak gitu secara agama tetap sah. Poliandri. Ah. Wow. Sudah pahamkah? Yes, nasib bagus. Baiklah, sekian presentasi kami sore hari ini. Hey, siaran tadi udah betul. Tentang poligami tadi. Oh iya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ya. Apa hukumnya ketika anak keluar nikah? Lalu bagaimana nasab anaknya? Hukum anak keluar nikah bukan anak haram. Anak haram itu hanya legal yang disematkan oleh masyarakat kita. Anak yang nggak haram, orang tuanya, perbuatan orang tuanya lah yang haram. Anak nggak ada anak haram, nggak ada anak sialan, nggak ada anak yang apa ya, yang macam-macam yang negatif kan. Jadi semua kesalahan adalah terletak pada orang tua. Makanya kita sebagai calon orang tua berhati-hati dalam bersikap, bertindak, ya, memutuskan sesuatu, ya. Misalnya kita diajak temen gitu ya, dekat gitu kan, hati-hati dalam bersikap. Siapa tahu itu mulai dari awal, ya, pacaran, lama-kelamaan terjadi hubungan yang tidak diinginkan. Yang diingini kata si Basir. Hubungan yang diingini. Hah? Kalau dia iya nih. Mana ada ngomong begitu nih? Jadi hati-hati dalam bersikap, memutuskan. Ada yang ngajak kenalan atau lewat medsos atau apapun itu. Sekarang ada makin gampang ya. Mau kenalan mau ngapain sekarang semua akses tersedia. Andra nih. Jadi hati-hati. Jumpa ceweknya dekat sungai. Iya nih. Nah, hukum anaknya bagaimana anak tidak bisa bernasab kepada ayahnya. Sekalipun itu secara logis memang produk Ayahnya. Kenapa tidak bisa nasabkan? Nasab itu apa? Garis keturunan. Garis keturunan. Kenapa tidak bisa dinasabkan? Karena diperoleh dari hasil hubungan yang tidak Sah. sah. Anak hanya boleh bernasab kepada ibunya
Wali nikah. wali nikahnya. Jadi seolah-olah hubungan itu terputus karena bukan dianggap anak ayahnya, walaupun perbuatan itu merupakan kolaborasi Bukan ayahnya. Saya udah jelas tadi ya penjelasan kelompok 1. Ada lagi yang nyangkut. Hah? Kalau ada lagi yang nyangkut di kepalamu, Enggak ada. yang nggak jelas. Enggak ada ini. Kalau nggak kasih nikah siri, Bisa. tak sah. Secara agama nikah siri itu boleh selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah apa? Rukun nikah. Ada nanti yang kelompok mana yang bahas rukun nikah? Rukun nikah ada berapa? Selama terpenuhi syarat dan rukun nikah siri boleh. Nikah siri artinya apa? Nikah secara agama. Agama. Nikah diam-diam. Sir, iya. Sir lawannya jahr. Sir itu sembunyi-sembunyi. Ya, diam-diam. Jahr terang-terangan. Rukun nikah ada berapa? 5. Apa? Calon suami, Calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, 2 orang saksi, atau ibu sihat atau ijab dan kabul. Nah, selama rukun yang 5 ini ada dan syarat-syarat terpenuhi, maka nikah siri boleh secara agama. Tapi kadang-kadang orang-orang mengakali, itulah jeleknya manusia ini, suka kali ngakal-ngakali. Kadang-kadang wali yang menikahkan itu walinya bukan wali yang sebenarnya, wali bayaran. Kadang-kadang saksinya juga asal comot aja. Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang nikah siri itu cacat karena tidak terpenuhi syarat dan rukun. Harusnya kalaupun nikah siri ya walinya beneran, ya. Kalau nggak orang tuanya, misalnya orang tua nggak ada, ya saudara kandungnya atau wali hakim. Walaupun saksi memang beneran saksinya, bukan saksi yang bayaran. Jadi nikah siri sah secara agama, tapi tidak dapat dianggap sah secara hukum negara. Karena nikah siri itu tak tertulis, tidak bisa pihak tua mengeluarkan surat nikah karena memang dia tidak mencatatkan pernikahannya. Kita kan kalau mau nikah kita lapor dulu ke kelurahan, ya kan, ke tua, ya, lihat surat-suratnya. Nah, nikah siri itu enggak. Makanya si pihak tua nggak bisa mengeluarkan surat akan yang menikah karena tidak ada pelaporan sebelumnya. Ujuk-ujuk nikah ya nggak bisa kayak gitu. Semua harus ada prosedurnya. Dan anaknya kalau semua syarat dan rukunnya tadi terpenuhi, anaknya ya tetap bisa nasab ke bapaknya. Secara agama, tapi secara negara mungkin perlu diurus di kemudian hari, ya, dilegalkan pernikahannya secara negara. Kalau anak nggak masalah. Yang kedua, apakah ya ini orang tua ketika anak nikah wajib mengurusi anaknya atau lepas kendali itu aja? Tadi udah dijawab ya. Ya, udah paham ya. Yang namanya orang tua pasti nggak bisa lepas dari Anaknya. mendidik anaknya, ya. Tapi secara nafkah orang tua nggak wajib lagi. Bahkan ketika kamu udah mampu, ya secara finansial, orang tua sebenarnya udah nggak wajib nafkahi. Walaupun kamu belum nikah, misalnya kamu udah kerja, kamu malah yang kalau bisa bantu orang tuamu. Jadi ketika udah nikah tidak ada kewajiban orang tua, tapi kewajiban orang tua di sini adalah sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk terus mendidik anak-anaknya selama dia mampu. Berapapun usia anakmu, ketika anakmu berbuat salah, wajib kamu menasehatinya, ya, menunjukinya kepada jalan yang benar. Jadi kita nggak boleh cuek-cuek jadi orang tua. Anak yang selingkuh, anak yang mabuk-mabuk, anak yang tukang judol,
kita nggak boleh cuek-cuek. Yuda. Kita harus tetap ingetin. Ya, kalaupun si anak tidak berubah, tanggung jawab kita udah lepas. Tapi apa ya, nasihat itu tetap wajib. Bukan cuma orang tua sih, kita sesama teman ya, sama siapapun itu, watawa saubil hak, watawa saubil itu wajib. Apalagi orang tua yang ada ikatan emosional sama anak, tentunya nggak mau anaknya kenapa-kenapa. Tapi ingat ya, kalau jadi orang tua jangan terlalu mencampuri juga urusan rumah tangga. Menasehati boleh, tapi tidak memihak salah satu pihak. Ya, tidak memihak salah satu pihak, menunjuki mana yang benar, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, kalau perlu panggil orang lain sebagai penengah, biar kedua belah pihak tidak merasa ada yang pro ya, ada yang kontra, netral jadi ya. Yang ketiga, bagaimana kalau istri tidak mau dipoligami? Iya. Kalau kamu dipoligami, janganlah kamu poligami. Kasian nih. Kasian, kenapa? Banyak tiket tuh. Bukan. Kasiannya kenapa? Burlah ada kasiannya. Apanya? Kalau mau poligami kok dipaksa kasian nih. Nggak nyambung gue udah basir. Mati kok ya. Kalau istri yang mau poligami kan. Kalau dipaksa kasian nih. Kalau dipaksa poligami. Udah tanya. Poligami itu harus izin dari pengadilan agama. Karena kan nikah itu kita maunya dicatat. Jangan mau ya, walaupun nikah siri itu boleh secara agama, tapi kalian jangan mau nikah siri. Kenapa? Karena kalian tidak mendapatkan hak secara hukum negara, nggak ada hak kalian sebagai istri. Kalian nggak bisa menuntut kalau terjadi sesuatu. Kita nggak tahu rumah tangga itu bakalan baik-baik aja atau gimana, kita nggak tahu. Jadi jangan mau kalian dinikahi siri, karena akan merugikan kalian sebagai paling banyak ruginya. ya. Emang nggak enak jadi perempuan. Makanya harus ini misrat ya. Jangan mau dibodoh-bodohin. Ini tuh kamu bener. Oh dia pun bodoh. Jadi poligami karena nikahnya itu berniat untuk dicatatkan, tentu harus melapor ke pengadilan agama. Pengadilan agama kan lihat status. Ini siapa misalnya kan siapa Akbar misalnya menikah, kan dia ada catatan ini udah pernah nikah statusnya menikah. Berarti ini nikah yang kedua, berarti dia mau berpoligami. Maka ya si pengadilan agama meminta persetujuan dari pihak istri. Umi, Nada pernah baca Mi, kayaknya banyak tuh kasus ya Mi, kayak dia misal apa ya, petinggi pondok pesantren gitu kan Mi. Dia tuh apa ya, menikahi orang lain lagi nih, kayak istilah poligami. Tapi dia tuh ada salah istrinya tuh nggak ngizinin, tapi dia tetap menikah dengan alasan itu sunnah Rasulullah gitu Mi. Dia menyalahgunakan sunnah itu, padahal dia tuh seorang petinggi pondok pesantren, tapi waktu pas istrinya tuh kayak ngelawan, dia apa ya, berargumen, istrinya malah dikasarin Mi. Nah itu berarti dia kan sudah tidak mencoba. Banyak sudah Rasulullah yang lain selain menikah. Kalau memang ya si istri tidak menyetujui, bisa saja terjadi memang. Kalau secara hukum negara memang wajib ada persetujuan dari istri. Walaupun secara agama itu tidak wajib, bisa memang laki-laki. Tapi yang namanya pernikahan kita kan mau saling apa ya, saling menyayangi, saling terbuka, saling melengkapi, saling membahagiakan, saling menyenangkan kedua belah pihak. Kita kan nggak mau salah satu pihak tersakiti. Dan kalau begitu, seperti itu kasusnya berarti dia sudah menyakiti pihak istri, karena istri sebenarnya nggak ridho. Walaupun secara agama tanpa istri juga boleh. Secara negara aja nggak boleh karena dia harus perlu administrasi. Makanya banyak yang dikasih itu, makanya banyak poligami itu dilakukan secara singkat. Ya kan? Tahu nih. Ya termasuklah yang dibilang si Basir tadi. Benar harus sampai yang bilang tadi. Ini
Rusli, bodoh Inara Rusli. Inara Rusli loh. Gak tahu aku. Nanti kita play aja. Sebaiknya ya laki-laki kalau lah memang istrinya tidak membolehkan poligami, sebaiknya tidak meneruskan poligami. Kita itu nikah berdasarkan itu saling saling memberi rasa nyaman. Kalau masalah satu pihak itu sakit tidak enak. Gak nyaman kita bisa menikah. Makanya laki-laki juga jangan ya, harus memilah-milih mana kira-kira memang keputusan atau pilihan dia yang tidak menyakiti hati. Kadang-kadang menjadikan agama sebagai tameng. Maaf, nggak perlu menjadikan perilakunya. Walaupun itu benar secara agama, tapi kan ada banyak pertimbangan. Gak cuma nikahnya itu aja yang disediakan oleh agama. Konsekuensi setelah nikah kan harus dipikirkan juga. Apakah bisa mencukupi kebutuhan lain secara adil? Apakah bisa membagi kasih sayang dengan rata? Apakah istri itu dengan kondisi seperti itu harus dipikirin juga. Jangan lagi-lagi juga. Kenapa yang cowok-cowok itu selalu terobsesi dengan yang namanya poligami? Karena di pikiran dia bukan sunnahnya itu, yang di pikiran dia perbuatannya itu. Karena boleh banyak istri. Dia nggak mikir gimana esensi poligaminya, dia mikir enaknya itu. Punya banyak istri, ya saya nggak pikir esensinya, tanggung jawabnya, konsekuensinya, bagaimana menjaga supaya poligami itu tetap bisa harmonis dari pikiran. Lanjut kelompok 2 aja. Kelompok dua, tujuan pernikahan udah lah ya, udah tahu lah itu. Kelompok 2 siapa? Oke, nanti ada pertanyaan bisa kita lanjut. Kelompok Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat siang. Siap. Dengarkan kami dari kelompok 2 akan kelompok 2 dari saya Kajida Sofia dan teman saya. Saya Rizky Maulid. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Pernikahan wajib bagi yang mampu secara ekonomi dan biologis. Serta khawatir terjerumusnya jika tidak menikah. Nah, bagi yang mampu suaranya yang lain tolong. dan syahwat namun mampu menahan diri dari zina, berubah atau boleh. Hukum dasar tidak ada pelur atau penghilang. Mampu bagi yang belum mampu memberi nafkah dan dikhawatirkan mencintai pasangan. Haram bagi yang berbuat menyalah pasangan atau tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Allah. Rukun nikah, misalnya pernikahan. 1. Adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, adanya wali nikah dari pihak wanita, dan 2 orang saksi laki-laki yang adil. Terus ijab dan kabul. Jadi tata cara memilih pasangan atau kriteria yaitu yang pertama utamakan agama dan akhlak. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memilih pasangan yang baik agamanya agar selamat dunia maupun akhirat. Yang kedua adalah sederajat, kesepadanan dalam agama, akhlak,
sosial, dan ekonomi untuk menciptakan keharmonisan. Yang ketiga adalah pertimbangan tambahan. Kecantikan atau ketampanan fisik, nasab, keturunan, dan harta boleh dipertimbangkan, namun tak boleh menjadi prioritas utama dibanding agama. Yang keempat adalah kriteria suami terbaik. Ada seagama, kuat agamanya, mampu memimpin, rajin bekerja dan bertanggung jawab. Yang kelima, kriteria istri terbaik, yaitu taat agama, penyabar, dan mampu menjaga diri. Yang keenam, ada istiqoroh, melakukan sholat istiqoroh untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dibaca oleh Rina. Kewajiban suami istri. Kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir, memberi nafkah batin, memberi pendidikan agama. Dan kewajiban istri taat kepada suami, menjaga kehormatan dan kehormatan rumah tangga. Agar sama halal untuk saling menikmati hubungan biologis, menjaga nama baik dan rahasia pasangan, mendapatkan perlakuan yang baik, kasih sayang dan penghormatan dari masing-masing. Yang terakhir, dalam mengasuh anak atau anak asuh. Nah, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Sesi bertanya silakan. Apa Nadila? Yang lain berdiri. Pokoknya belum ketemu pertanyaan berdiri. Jadi mau nanya nih, kan Esa. tadi tuh ada ketentuan pernikahan. Aku mau nanya, gimana kalau misalnya menikah karena perjodohan? Banyak nih kan kasusnya tuh nikah karena dijodohkan, dan salah satu pihak tuh ada yang nggak dia terpaksa menikah. Itu hukumnya tuh kan harusnya menjadi haram kan? Soalnya tadi baca di hukum pernikahan, bukan deh. Ini, iya. Terus ini di halaman 268 dia tuh kan tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Itu apakah pernikahannya jadi haram atau tidak gitu? Karena kan dari awal dia nggak mau nikah, cuman karena dia terpaksa gitu. Ya, silakan Ani. Di halaman 268 ada ya. Apakah sah menikah tanpa izin orang tua? Tinggal terpaksa nikah tanpa izin ya. Apa sih Bang? Nanti saya ini. Kelompok lagi. Ada apa Putri? Kami dari kelompok 1. Boleh nikah beda agama. Iya, sini ya tanya. Aduh, saya niat tuh Mi. Saya yang niat tuh Mi. Jangan lupa ucapan dan jadi doa nanti. Tapi nggak mau pindah agama Mi. Ya mungkin kalau beda agama sama aja, walaupun kamu tetap dengan agama bukan sama aja, nggak boleh nikah Iya sih. secara Islam. Jangan nanti kayak gitu. Kalau jadi itu adanya Nabi Muhammad yang Masya Allah. tapi di Indonesia sama juga. Karena suaminya pindah agama.
salah satunya tidak mau menerima hukumnya, yaitu sah-sah saja selama memenuhi rukun nikah. Namun jika salah satu pihak tidak mau menerima atau memaksa, hukumnya menjadi bermasalah dan pernikahan tersebut berpotensi tidak sah atau batal. Tapi jika sudah terlanjur menikah karena paksaan, pihak yang dipaksa memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan atau batal ke pengadilan. Haji sok keren. Sok keren. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anin dari kelompok Nikahan dianggap sah jika rukun dan syarat nikahnya terpenuhi meski tanpa restu. Dan ini mau ini lagi, ditanyakan lagi. Pertanyaan lagi juga. Lagi itu ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu pertanyaan putih. Apakah boleh nikah beda agama? Jawabannya, dalam Islam nikah beda agama secara umum hukumnya haram dan tidak sah. Ya. Tapi Cinta pernah baca soalnya ada pengalaman nih ada teman orang tuanya beda agama. Serius, orang tuanya beda agama. Ayahnya Islam, tapi mamanya tuh non Muslim. Itu gimana hukumnya? Terus anaknya tuh dia agak bingung nih agama dia. Soalnya kan ada yang bilang kalau misalnya pernikahan beda agama, kalau misalnya selama suaminya atau laki-lakinya itu Muslim, pernikahannya itu tetap sah. harus gitu. No forever. Enjoy forever. Ada nggak bisa Enjoy. kita ada hubungan sampai di mana? Putus lah. Kan berarti emang gak ada ujungnya ya kan? Kayak mana? Ya perempuan yang berarti Loh kan lakinya Islam, berarti ceweknya yang masuk. Gimana Gusti? yang sama-sama seagama aja nggak boleh. Kan memperjelas soalnya Nikah aja nggak boleh ya kan? Beda lagi pacaran pula status. Jangan ya deh ya.
dilarang dan merupakan dosa besar, lebih baik dari sisi hukum agama maupun hukum negara. Apa tadi pertanyaannya? Nikahi dengan harta kakek-kakek. Itu hartanya ada di Kan ada itu ya dari maksud tujuan. Udah ada rencana pembunuhan yang nggak mengesahkan. Nih, terus gimana kalau bisa? Andra, Merayu. Merayu. Andra. Sleepy. mantu. Iya. Dari kami, maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya harus dicatat di kertas. Pertanyaannya, Ya kita jawabnya orang ini. berbayang kan? Pernikahan hendaknya dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Karena nikah itu ibadah terlama. Sesuatu yang dimulai dengan unsur ketidaknyamanan atau terpaksaan tentu akan berakibat pada hal-hal yang tidak nyaman juga. Jadi nikah itu sebaiknya ada unsur kenyamanan dan suka sama sukarela. Walaupun pada dasarnya seorang ayah, seorang wali bisa saja menikahkan anaknya tanpa persetujuan dari si anak, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Dalam arti untuk kebaikan anak juga. Yang pertama, artinya tidak ada permusuhan antara orang tua dan anak. Ya, nanti jangan gara-gara ada musuhan, udahlah nikahkan aja kau, bandel kali kau bisa diatur. Tidak ada permusuhan atau nggak ada ikatan emosional yang mengganggu antara ayah dan anak tadi. Jadi bukan karena ada apa-apa, karena memang untuk kebaikan si anak. Yang kedua, calon yang diharapkan untuk dinikahi oleh si anak perempuan tadi, mintanya calon yang sekufu. Sekufu itu apa artinya? Seagama. Bukan hanya seagama. Seagama udah wajib, udah syarat mutlak. Sekufu itu sebanding setara. Jangan menikahkan misalnya sama anaknya yang jauh lebih di bawah rendah, di bawah dia standarnya. Ya. Yang ketiga, apa syaratnya yang berat yang harus dipenuhi? Ya, si calon suami harus mampu memberi mahar dan mampu juga menafkahi si anaknya tadi. Kemudian yang terakhir, tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kecelakaan atau dalam artian bukan kecelakaan secara secara harfiah, secara bahasa, tapi kecelakaan yang membahayakan si anak. Jadi bukan karena ada unsur yang tepat tadi kemudian si ayah boleh menikahkan. Walaupun boleh menikahkan tanpa persetujuan, tapi yang empat itu tadi syarat yang lain itu harus betul-betul dipenuhi. Tidak ada perselisihan antara ayah dan anak,
Tapi kembali lagi, kita kan mau menjalani rumah tangga itu baik-baik aja. Kita kan mau ya sama-sama ridho, sama-sama suka. Ya, kita mau nggak ada nanti yang tiba-tiba ada KDRT atau ada hal-hal buruk yang terjadi di keluarga kita. Makanya ya persetujuan itu, izin itu, ridho itu tetap dibutuhkan. Ridho Allahi fi ridho walidain, wasuftullahi fi suftil walidain. Ridho Allah ada pada ridho tua, murka Allah ada pada murka tua. Termasuk ketika kita mau nikah, kita kan minta izin ridho sama orang tua supaya pernikahan kita juga menjadi pernikahan yang berkah, samara kan, sakinah, mawaddah. Yang pertanyaan yang ketiga, apakah boleh menikah dengan beda agama? Nggak boleh, haram boleh. Walaupun ada beberapa oknum yang melakukan perbuatan itu, jangan diikuti yang salah. Enggak semua yang ngerti agama itu bisa mengimplementasikan ajaran agama dengan baik. Sekarang aja yang lagi viral, Ustaz, ya kan? Tahu beda yang ada lagi viral? Apa? Ustaznya ngapain nih? Hafiz cilik. Nggak tahu nih. Nggak tahu, nggak ada lewat Mi. Iya, Mi, nggak ada berita, Mi. Kenapa dia Mi? Aduh, Saya financial lagi. nggak ada online sosmed lagi Mi. Jadi nggak jaminan orang yang ngerti agama itu ya dia bisa melaksanakan ajaran agama dengan benar. Kalian juga kalau berguru ya punya ustadz atau siapapun kalian belajar agama, kalau kira-kira ajaran agamanya sudah menyimpang dari yang dicontohkan oleh Nabi, jangan kalian ikuti. Jadi nikah beda agama haram, haram selamanya. Jadi kalau kamu mau tobat, tobatlah benar. Dengan cara apa? Batalkan pernikahannya. Oh my god. Ya, atau ya masuk Islam lah, yang salah satu yang bukan Islam. Terus Mi, itu anaknya jadinya gimana Mi? Ya anak yang udah terjadi yang minta ampun, tobat banyak-banyak supaya Allah mengampuni. Anak nggak salah. Saya bilang kayak manapun yang salah itu orang tua. Kenapa dari awal membangun hubungan yang tidak dibolehkan secara agama? Anak nggak salah. Tobat aja banyak-banyak. Terjadi. Orang tuanya kalau memang tidak ada keinginan salah satu pihak untuk masuk Islam, lebih baik ya salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Karena hubungan yang dibangun itu adalah hubungan yang ibaratnya kayak nggak halal, kumpul kebo jadinya. Secara agama nggak sah. Tahu kumpul kebo kan? Tahu. Living together. Yang terakhir pertanyaannya apa? Dia apa nikah sama laki-laki tua bangka tapi kaya raya tapi udah nikah niat Niatnya mau dibun-bun. niat bunuh suaminya. Nah itu udah kategori itu nikah yang haram. Kan ada lima nikah haram, sunnah, makruh, mubah, sama wajib. Itu udah kategori haram. Nikah dengan niat yang tidak baik, niat ingin balas dendam, ingin menyakiti, ingin mencelakakan, dan jatuhnya udah haram dilakukan pernikahan seperti itu. Mi, terus kan ini keseringan baca novel ya Mi. Ini tuh mereka tuh nikah kontrak gitu Mi. Itu hukumnya gimana? Kawin kontrak nggak boleh, haram. Dulu ya zaman awal-awal Nabi berdakwah, memang kawin kontrak itu dibolehkan. Kenapa? Karena zaman dulu lagi banyak perang. Islam mulai berkembang itu kan banyak perang untuk menaklukkan daerah-daerah tertentu ya. Jadi memang zaman dulu sahabat itu sering pergi berperang. Itu alasannya. Pergi berperang untuk jangka waktu yang lama, meninggalkan istrinya atau yang belum ada istri berbekal
Medan jarang nggak sih kayak Yang banyak di daerah Jawa. Puncak, Bogor. Kenapa gitu? Karena itu daerah wisata. Biasanya banyak kalau foto itu daerah wisata. Puncak Bogor itu daerahnya kayak Rostadi lah ibaratnya. Di sana banyak turis Arab. Apa yang buat kami? Tujuannya apa? Kalau yang bagi pihak perempuan tentu tujuannya cuan. Aku nikah ya kamu 3 bulan aja. Berapa duitnya? 50 juta. Jadi nanti walinya asal, saksinya asal dari Presiden. Ada surat tempat. oh berarti itu sirik gitu. Ya sirik, tapi siriknya sirik nggak sah sebenarnya karena bukan pihak yang berkompeten. Asal aja gitu. Ya. Kita membenarkan perilaku yang salah. Saya bilang jangan membenarkan, tapi mencari kebenaran. Apa yang benar secara agama ini? Nikah secara sah. Lengkapi syarat dan hukumnya. Untuk nikahnya harus nikah yang melakukan itu orang-orang yang betul-betul orang-orang yang ya secara negara atau hukum agama benar, bukan yang dibayar. Kan orang sekarang termasuk itu surat nikah, nggak tahu sih saya kasus yang nikah palsu tapi sih saya baca. Tapi kalau nikah siri palsu banyak bayaran. Tapi hasilnya saya baca. Sebenarnya saksinya palsu. Nanti wali nikahnya pun ya asal aja. Yang penting bisa melakukan akad. Padahal dia secara lisensi, ibaratnya punya lisensi untuk itu. Yang punya lisensi selain keluarga siapa? Ya dari Ya, Pak. pihak dia, ustaz, menang tidak. Itu yang punya lisensi selain itu. Jadi mencoba aja. Kalau mau jadi walinya yang tadi kamunya. Kami kontrak nggak boleh. Kami kontrak itu nikah untuk tujuan sementara. Berapa waktunya yang disepakati? 9 bulan, 2 bulan, setahun, 6 bulan. Dan itu tidak boleh. Ya, haram dilakukan. Oke, sekali lagi kalau kita lanjut nomor 3. Lanjut. Suami. Suami. Laki-lakinya. Kalau kan nikah nggak ada ininya. Maharnya ininya aduh. Hah? Mana pinjam laki-lakinya? Bisa, udah dikoordinasikan. Joy lebih. Udah. Kalau nggak besok. Aku baca sampai. Baca kontrak. Kalau nggak ada besok. Apa hari ini? Oh, Aduh, siapa laki-lakinya? wali nikahnya. Coba aja lah yang kota-kota lain. Wali nikahnya Andra nih, Andra. Saya walinya Mi. Andra itu Andra ini Grimap. Coba deh kau yang nikah walinya. Hah? Itu. Saya walinya Mi. Saya walinya. Yakin lah, Kes? Nanti kita tamat, aku pasti kangen masa-masa SMK. Kayak aku uploadin di YouTube semua. Maju deh. Iya kan kalau udah habis diupload ya? Dia sama ininya. Deh. Gak tahu udah berapa kali kasian kan cuma 3 belum tak bahas. Kalau ada laki-lakinya Jadi saya jadi wali.
Share. Gay, aduh. Yoi, yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator Anindya Putri Maulidia. Saya bersama. Muhammad Irsan. Saat di sini kami akan mempresentasikan tentang ketentuan pernikahan. Apakah ada rukun dan syarat pernikahan? Satu, calon suami. Syarat yang harus terpenuhi untuk seseorang calon suami yaitu calon suami benar-benar suami, tidak sedang melakukan haram, tidak terpaksa, calon suami diketahui oleh identitasnya, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon suami baik karena nasab dan atau keluarga. Buat calon istri ada beberapa syaratnya. Harusnya perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi baik karena nasab atau perempuan. Jika identitasnya dia tidak melakukan nikah. Wali, syarat menjadi wali Islam balik beramal sunat, mereka bukan orang budak, lelaki, adik bukan orang fasik. Urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki kandung. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, maka walinya boleh memiliki daerah tersebut. Dua orang saksi Islam balik beramal sunat, mereka laki-laki, adik bukan orang fasik. Syarat hijab kabul. Syaratnya kabul. 1. Hijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung, tidak boleh ada jeda dalam waktu pengucapan. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu. Misalnya, saya terima nikah si Fulana dalam waktu sebulan. Nomor 3, lapas. Jenis maksudnya yang tidak disambungkan dengan makna yang lain. 4. Ijab dan kabul menggunakan kalimat nikah, takwis atau turunannya yang semakna. 5. Boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Contoh ijab kabul. Contoh ijab kabul. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan dengan Jangan ya. Apa ini? Gimana sih? Ya minggu ulang lagi. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan dengan pinanganmu Siti binti Abdul. Coba ya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 30 juz dari mushaf Al-Quran dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti bin Abdul untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itulah yang bisa kami presentasikan. Bila ada yang ingin bertanya, boleh. Wajib, boleh wajib berdiri. Izin bertanya. Tentara. Kalau misalnya Terima. Basir, misalnya tiba-tiba ada yang bilang gak asal gimana? Tidak. Boleh ya? Boleh bertanya. Sudah dapat. Enggak belum. Tanya lah, aku tadi mau tanya, ada taman. Tiba-tiba datanglah mantapnya ya kami bilang. Saya Farida Fauzia dari kelompok 2 ditanya. Ya. Bagaimana kalau istri tidak mau melakukan Berdiri. sama karena takut atau gengsi? Terus Tapi ya. suaminya
suaminya Istri yang laki yang nutut gimana tuh? Suami nutut. Nah, ini tentang apa tuh? Oh, nikah. salah istri. Kamu nanya, katanya lah, berdiri. Ya kami. Woi, Isra. POP laki-laki gitu. Istri nggak mau dosa. Iya, kok. Ayo, ayo. Ini Mutia mau nanya. Dia nanya. Berdiri. Suaranya. Kalau misalnya saksinya Bang Ipar sendiri emang boleh? Soalnya ada kejadian Saksinya siapa? Saksinya Abang Ipar. Apa lo Isra? Soalnya ada kejadian kan Umi paman saya dinikahin sama bapak saya. Dinikahi apa jadi saksi? Kan saksi kan? Dinikahi sama jadi saksi kan beda. Dinikahi kan berarti orang yang dinikahkan. Kalau saksi ya saksi beda. Jadi kayak mana? Abang Iparnya jadi saksi pernikahan. Jadi saksi. Berarti bukan dinikahi sama Abang Ipar. Bukan. Abang Iparnya jadi saksi. Saksinya cuma satu. Saksinya cuma Abang Iparnya sendiri gitu. Oh, saksinya cuma satu orang nih. Mana Bang Iparnya? Ya. Dan carilah diskusinya. Iya. Kelompok yang nanya. Pokoknya yang nanya satu kelompok. Jatuh. Satu lagi Malam. kelompok bertanya. Itu nih kelompok bau ini. Kesha lo berdiri dong. Apa maksud lo? Berapa biaya pernikahan jika di luar KUA? Tuh, kok tanya dia yang 40 juta udah. 40 juta. dia yang dikomplain kan? Oh, Kita beriman. mau nanya lagi. Di hotel bintang 5. Udah nanti nanya lagi. Mau nanya lagi boleh? Nonton. Enggak. Kayaknya nggak akan sesusah itu kok. Andra! Arifin, Ripap. Ini kan kalau misalnya dalam pernikahan itu kan pasti ada yang namanya mahar kan untuk apa ya, istilahnya kita apa ya, meminang gitu kan, ada maharnya. Mahar yang paling minimal itu seberapa? Karena kan banyak tuh kata-katanya mahar yang tidak memberatkan laki-laki tapi tidak merendahkan perempuan juga gitu. Nah sedangkan apa ya, datang si laki-laki ini tuh diambil secara harfiah, dia cuman mau ngasih mahar 200.000, istrinya sedangkan pengeluaran apa ya, kok pengeluaran gaji istrinya aja lebih dari 200.000 gitu, di atas 1 juta. Berangkat sholat jawabannya udah. Kan ketentuan mahar itu ada juga kan nih, dia tuh misal harus bermateri selain perangkat sholat juga kan nih. Tadi dijawab. Pokoknya semua mahal milik Allah. 2000 nih cuma 2000. Oh Udah kan kali. iya, 200.000 aja udah merendahkan, kok 2.000 tukang parkir lo. Baru ada malu mengatakan. Lempar-lemparan dan sayang-sayang. Mahani kayak mana? Amat sih malah kawin nih tuh. Iya, Min. Kita nanya. Sekarang udah ada di rumahnya. Apa pertanyaan Udah siap. Pertanyaannya nggak masuk loh, gue. Boleh tanya. Bukan dia yang tahu. Kamu tanya saja tuh dia yang nikah gagal. Kau asal kok. Kita kan yang tahu di dalam. Iya, sabar-sabar ya. Tidak. Berdiri lah kalian dua. Enak aja kalian duduk menjawab. Pak Gitu. Kami dari kelompok 1 ini kok berdiri loh mungkin. Dalam keadaan apa perkawinan dapat dimohon pembatalannya dan langkah apa saja yang termasuk dalam proses pembatalan? Coba ulang. Gaya bahasa so iya kali. Dalam keadaan apa perkawinan dapat dimohon pembatalannya dan langkah apa saja termasuk dalam proses pembatalan? Kondisi apa perkawinan itu
Nurul. Foto Nurul nih. Punya Nurul. Oke, saya akan jawab punya Andra. Nyengir dia. Jika ada yang menyatakan pernikahan tidak sah secara Islam, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan alasan ketidakabsahan dan meminta bukti atau pendapat ahli fikih, ulama atau KUA. Udah. Mas, Iya kan? Itu alasan. Kenapa Mas setuju ditukari dari Kenapa nama aja? bilang siapa itu bilang gak sah? Kenapa? Alasannya apa? Kan aku bisa dibuktikan secara syariat. Masa kamu karena gak senang kamu bilang gak sah? Karena kamu itu cocok dibuktikan di meja. perasaan aja ya kan? Mana bisa kayak gitu? Kalau misalnya dia Dia aja Mi. nikahnya sirih nih, misal. Terus si cewek ini tuh kan karena sirih tuh dia apa ya istilahnya dia terlalu dianggap serius gitu kan. Jadi si istri ini tuh secara diam dia kan entah ke kota lain misal gitu kan. Dia rupanya nikah sama orang kota itu. Suaminya tahu dari dari sosmed atau dari mana gitu. Terus suaminya datang waktu pas dia mau akad gitu kan. Baru pas apakah sah? Si suami bilang tidak sah. Jadinya mereka berantem nih. Itu gimana hukumnya? Karena kan secara sebelumnya si istri itu udah terikat pernikahan dengan si suami, tapi sedangkan si istri karena pernikahan sebelumnya itu siri, sedangkan yang pernikahan yang buat yang kedua ini yang di kota B ini misal nih, itu dia sudah mendaftarkan secara hukum gitu nih. Dia udah ke negara. Gampang cari bukti. Gak ada konsultasi. Bisa aja nggak ada nih, tak orang itu karena kayak kita diem Jauh dia, dosa dia. Berarti itu kan ibaratnya bisa apa ya? Bersumpah. Kalau melanggar pasti ada yang nama Allah. Kalau melanggar berarti konsekuensinya ada pihak yang kalau dia tidak mau ngaku juga berarti gimana dia bisa secara agama dia ada poligami. Saya akan menjawabnya dia. Berarti kan bisa secara hal yang sangat wajar dan positif dalam pernikahan ini menyatakan adanya kecocokan hasrat dan keinginan bersama untuk meresmikan ikatan pernikahan secara fisik. Oh ini yang suaminya tuh Ya, betul. jawabannya apa tadi? Hal yang sangat wajar, positif. Jadi ada yang harus apa jawabannya yang spesifik gitu. Jadi itu hal yang sangat wajar. Wajar terus gimana kondisinya kalau kayak gitu? kan itu biasa ada orang yang bilang kalau mereka dalam pernikahan dan kalau si ceweknya nggak konsen nggak setuju itu termasuk pelecehan juga. Itu gimana? Makanya kan mereka bertanya kepada kalian, harusnya kalian bisa dong menjawab gitu secara detail, jangan hal yang sangat wajar. Hal yang sangat wajar lah itu. Indra, Asal Indra. Malam pertama kalau istri aku Indra. Kan belum bilang maksudnya. Tadi tidak bisa dijodohin gitu. Ngapain kalau takut? Dia udah jadi suaminya. Berarti dari awal mau nikah kalau takut. Masa nikah mereka. Anti kamera banget. Kayak ada niat. Kalau gitu masih nikah aja. Loh kan nggak salah, nggak semua orang itu punya kesiapan buat di unboxing. Oh, dipaksa dijadikan harimau. Pertanyaan mau dijawab di dalam apa ya? Umpat ayo cepat. Ya kan ada kondisi tertentu si istri merasa lagi kelamin gitu ya. Iya udah
Ya makanya itu ditanya apa hukumnya kalau si suami tetap memaksa. Iya, hal yang sangat wajar. Ya, orang semua juga tahu hal yang sangat wajar gitu. Masih wajar. Udah mau pulang kita. Oke, jawaban dari Mutia. Mutianya keluar. Jawabannya ada kelompoknya, ada kami perwakilan, ada rekaman video sebagai bukti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Bagaimana bisa melakukan pernikahan dan akad menjadi saksi dalam Islam? Diperbolehkan menjadi saksi pernikahan asalkan memenuhi kriteria saksi yang ditetapkan syariat. Berapa saksi untuk menikah? Berapa saksi? Lihat buku. 2 orang. Dua orang. Orang Tapi dia sendiri. jawab. Gimana kalau sendiri coba? Orangnya nggak ada. Oke, satu pihak laki-laki, satu pihak perempuan. Ya bencong bisa. Ya bisa sih kan satu manusia. Nggak bisa. Syaratnya apa? Karena syaratnya berakal sehat. Kalau bencong dia berakal sehat apa enggak? Bencong sehat. Dia ada penyimpang. Ya artinya kan gak sehat dong pikirannya, makanya menyimpang. Ini belok. Baset lagi. Andra aja ada ciri-ciri. Berarti itu pernikahannya termasuk makruh nih. Pernikahannya termasuk makruh karena syaratnya kan saksinya tuh 2 orang, nggak lengkap 2 orang gitu. Berarti batal. Pernikahannya kata penuhi syarat dan hukum. Berarti kalau batal Wajib yang pertanyaan Yang sebelumnya tadi nih yang soal malam pertama, berarti itu hukumnya wajib. Buktikan kita kalian kamu penasaran ya. Andra, mana si Andra? Dia masih penasaran. Pada ke gereja, berdoa sendiri. Kan nanya dia lu Andra. Jadi gimana yang aneh di umur SMP cumi diperkosa emang itu dia? Dia nggak nyambung mami. Katanya kayak gitu lah, gimana dia belum siap Itu itu. udah yang itu. Kalau pernikahan pantas ini otaknya cetek. Aduh. Mutia tadi walinya berapa? Walinya. diperbolehkan menjadi saksi di Satu orang. pernikahan asalkan memenuhi kriteria saksi yang ditetapkan di syarat minimal saksi 2. Nah tapi Kalau satu tidak sah. berarti nih kan ini kejadiannya di apa saudara ya kan Bi? Berarti saudara itu Masa termasuk nggak ada pihak keluarga sih yang bisa jadi saksi atau tetangga atau siapa? Itulah nggak tahunya. ya kan nggak tahu binanya dong anaknya. Kan kalau kita nikah namanya mau rame-rame pasti banyak orang kan. Logikanya kan gitu. Jadi ibaratnya impossible lah. Saksi cuma bisa apa ada satu. Kayaknya hampir nggak mungkin. Berarti kalau misalnya saksi dari teman teman si cowok yang mau nikahin itu tetap sah. Asal memenuhi syaratnya aku tadi udah balik terus apa gitu kan. Ada. Islam berakal sehat merdeka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Nadia. Kasih rame ya. Nadia. Nadila, minimal mahar yang tidak memberatkan kedua mempelai. Iya. Minimalnya 10 dirham jika dikonfirmasikan ternilai saat ini. Konversi
80.000. Nilainya berkisar antara 380.000 hingga 1.800.000. Itu menurut siapa tadi yang kamu bilang? Aku energiku ketawa. Emang jangan kocak ini. Dari maju ke depan kayak kekeh kali semuanya. Masih. Coba lah, weh. Kan udah. Sepuluh dirham. 380 berapa? Ini sampai 1.800.000. Semua masalah. Terakhir pertanyaan siapa? Kelompok ini juga. Mungkin disimpan. That's the best for last. Mana soalnya topik kau itu? Saat dia dapat sekolah baru tahu ya. Ada rasa tarik itu Kelompok. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Putri. Dalam keadaan apa perkawinan dapat dibatalkan dalam kondisi apa saja dan bagaimana prosedurnya? Kondisi dan alasan pembatalan perkawinan adalah poligami tanpa izin, masih terikat pernikahan, paksaan atau ancaman, penipuan atau salah-sangka, pelanggaran libur atau syarat batas waktu khusus. Prosedurnya itu dua pertanyaannya. Gimana mau membatalkan pernikahan prosedurnya? Prosedur pembatalan di pengadilan, pendaftaran perkara mengajukan surat permohonan gugatan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal termohon atau tempat pernikahan dilakukan, persyaratan dokumen, fotokopi KTP